dengan penuh sukacita dalam ibadah kebaktian penyegaran iman malam hari ini dan yang juga menyaksikan secara live streaming. Mari jemaat terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersukacita kepada Tuhan, dan mari bergandengan tangan dalam satu kasih untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat persilakan berdiri, kita mengagungkan nama Tuhan, kita angkat pujian hari ini, kurasa bahagia. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengucap syukur. Kami bergembira malam hari ini. Kami bersuka cita bersama karena Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Jemaat Bukit Sedang Mamuju mempersiapkan diri untuk melaksanakan peresmian gedung gereja yang telah dibangun kembali. Karena itu Tuhan kami mempersiapkan diri untuk melaksanakan acara ini. Kami melakukan kebaktian penyegaran iman
bersama-sama. Terima kasih ya Allah untuk cuaca yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami dapat menikmati kebersamaan ini, menjadi sarana bagi kami Tuhan merasakan perjumpaan denganmu dan juga merasakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan diberitakan dapat menjadi dasar bagi kami semua untuk menjalani kehidupan. Terima Tuhan sebagai jemaat-Mu untuk melaksanakan karena penyertaan-Mu saja. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatakan pujian, satukanlah hati kami. bagi Tuhan, untuk terus memuji nama Tuhan. Tuhan Allah kita, Allah yang besar. Kita ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Nya. Ada amin. Mari kita menyatakan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya.
kami persilakan. Bapak Ibu anak-anak semua, shalom. Semuanya tenang, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu anak-anak semua, shalom. Tema yang diberikan kepada saya untuk menjadi tema di kebaktian penyegaran iman hari ini, yaitu persekutuan yang beribadah. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Saya mau ajak kita merenungkan ulang satu bagian ini. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka juga amin, itu tipu itu. Itu tidak bagus dalam persekutuan itu. Oke. Baik, Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Kalau pakai bahasa mamasa bilang apa? 12 itu banyak atau sedikit? 12 itu banyak atau sedikit? Lebih banyak murid Tuhan Yesus atau jemaat di Bukit Zaitun? Lebih banyak murid Tuhan Yesus atau jemaat Bukit Zaitun? Jadi jemaat di Bukit Zaitun lebih banyak, betul? Di awal saya mau kasih tahu begini, murid Tuhan Yesus itu hanya 2, tetapi ada orang-orang biasa seperti nelayan-nelayan kecil di Galilea, tapi ada juga pejabat seperti Lewi pemungut cukai. Ada orang kecil, masyarakat biasa, tapi ada juga pejabat. Ada juga anak-anak muda seperti Yohanes. Di sini ada nama Yohanes? Ada di mana dia? Ada anak muda seperti Yohanes, tetapi ada orang tua seperti Yakub. Ada nama Yakobus di sini. Yakobus apa dia? Ada juga yang mengabdi kepada Roma, pemerintah Roma. Dia taksir pendapatan dari satu daerah, dia lelang jabatan. Siapa boleh pungut cukai di situ, pungut saja. Nanti boleh makan dari yang dipungut,
dan kirim ke Roma, mengabdi kepada Roma. Tapi ada yang anti Roma, yaitu Simon orang Selot. Dia di sini ada nama Simon, tapi dia bukan orang Selot, dia orang Mamasan. Dia adalah anggota partai politik yang anti terhadap Roma. Satu cinta Roma, tapi satu anti Roma. Saudara lihat sekarang konstruksinya. Ada masyarakat biasa, ada pejabat, ada anak muda, ada orang, ada cinta Roma, tapi ada yang anti. Itu baru 12 saja sudah beda-beda. Apalagi jemaat di GTM Bukit Said. Ada banyak kok sedih. Banyak. Ada banyak. Itu yang jadi masalah sekarang. Yang Tuhan Yesus ada saja mereka bertengkar. Siapa terbesar di antara mereka? Apalagi secara fisik Tuhan Yesus tidak bersama. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu. Bukan supaya mereka menjadi seragam. Supaya mereka menjadi, bukan menjadi bukan menjadi seragam. Menjadi seragam itu satu pakai batik, semua pakai, satu pakai putih, semua pakai, itu namanya seragam. Satu bilang oh, semua bilang oh. Tapi menjadi satu adalah pengelolaan perbedaan. Amin. Jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Sudah mati jemaat. Siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Kenapa? Karena sejak dunia diciptakan, fakta kosmis menunjukkan bahwa semua yang di dunia ini berbeda. Sekalipun kita sama-sama orang mama, ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada panas, ada dingin, ada hitam, ada putih, ada laki-laki, ada perempuan. Itu beda atau sama? Beda. Amin kok? Amin. Nah, saudara, Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Kenapa wow? Ngeri itu. Saya tahu bahwa jemaat yang hadir dorang bicara tentang beda usia yang signifikan ini. Bedanya berapa tahun? 64 kurang 20? Berapa? Bedanya 40. Waktu khotbah Pendeta Yandi bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Harus atau tidak? Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kuba bilang domba korek-korek sebagai tidak bisa. Mesti berbeda supaya kita mengelola perbedaan supaya mereka menjadi bukan supaya mereka menjadi seragam. Di gereja nih, upaya menjadi seragam itu banyak, tapi upaya menjadi satu itu susah. Amin kau? Sebelum kita lebih jauh sekaligus menjawab tema harapan dan tujuan dari doa Tuhan Yesus. Harapan dan tujuan dari doa Tuhan Yesus itu ada dua. Ada berapa? Dua kalau pakai bahasa Indonesia? Ya dua. Pakai bahasa Inggris baru?
Pakai bahasa memasak? Pakai bahasa Mandarin? Harapan dari doa Tuhan Yesus itu ada? Ada berapa? 1. Sabar. 1. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Supaya mereka menjadi satu. Baik, jemaat. Hukum Taurat itu ada berapa? Ada berapa? Dari 10 itu masih dijabarkan dalam 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dan dari yang ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal 2 kalimat, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu tinggal 1 kata, anak-anak mulai apa? Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, Seperti kasih Yesus. baik, jemaat. Yang anak-anak menyanyi itu sebuah kutipan dari Pertama Korintus pasal 13. Pertama Korintus pasal. Dengar jemaat. Pasal 13 itu adalah lanjutan dari pasal Paulus dapat informasi dari keluarga Chloe bahwa jemaat sudah mau pecah. Jemaat sudah mau pecah. Jemaat sudah mau pecah karena 2 persoalan di Korintus. Berapa persoalan? 1, jemaat sudah mau pecah karena mereka suka pilih-pilih pendeta. Karena apa mereka suka? Jemaat bilang begini, pendeta yang bagus itu mesti seperti Paulus. 1 kali berkhotbah itu 2.000, 3.000 orang bertobat. Itu dulu baru pendeta. Saya bilang tidak. Pendeta yang bagus itu harus seperti Apolos. Seorang pengkhotbah yang luar biasa. Khotbah 5-6 jam, orang tidak mengantuk. Saudara lihat, Paulus dengan Apolos tidak tahu apa-apa. Tapi jemaat sementara mengelompokkan diri dalam 2 kelompok yang seolah-olah dibentuk. Saya mau tanya kita, jemaat. Di Bukit Zaitun ada pendeta berapa? Aman. Tidak ada jemaat yang pilih-pilih. Ini bukan dusta. Tidak ada dusta di antara kita. Jemaat, dunia sudah semakin maju. Di gereja kami sebut dengan nama warta mimbar, warta pelayan. Disebut oh, warta jemaat sama. Kalau dorang baca warta jemaat, yang pimpin hari Minggu tanggal 20 pendeta ini. Ada begitu di sini? Ada di sini kok tidak? Nah, itu yang bikin kacau jemaat itu. Yang tukang pilih-pilih pendek ada di sini. Yang kedua, jemaat itu hampir pecah karena jemaat hampir pecah karena semua orang yang percaya kepada Tuhan sudah diberikan karunia-karunia. Paulus mendefinisikan karunia dibagi dalam 2 kelompok. Berapa kelompok? 2. Pertama, karunia motivasi. Sama-sama, karunia motivasi.
Dan yang kedua, karunia manifestasi. Karunia apa? Karunia motivasi itu seperti berkhotbah, mengajar, menyanyi, mendampingi orang. Tapi karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan orang. Dua karunia ini dipakai untuk pembangunan jemaat. Tapi dorang bukan sibuk bangun jemaat. Dorang sibuk membanding-bandingkan karunia. Tidak pakai untuk melayani jemaat, tapi banding-banding. Oh iya. Banding-banding. Banding apa? Karunia. Makanya Paulus bilang, kamu seperti anak-anak kecil saja ini. Baru bisa minum susu ini kalau begini. Baru bisa dikasih makanan berat ini. Kalau tiap hari hanya banding-banding sana ini belum bisa ini. Terus Paulus kasih tahu, aku akan memberitahukan kepadamu karunia yang paling utama. Itu di akhir pasal 12, pasal 13 dia kasih tahu. Karunia yang paling utama adalah apa? Kasih itu. Jemaat, Paulus bilang, sekalipun engkau tahu semua bahasa di dunia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tapi kalau kasih tidak ada, engkau seperti G-O-N-G. Dibaca. Sekalipun engkau pintar, tahu semua ilmu, pengetahuan, bahkan imanmu sempurna, dapat memindahkan gunung ke laut, tapi kalau engkau tidak ada kasih, engkau tidak ada gunanya. Dan dia bilang, sekalipun engkau memberikan semua yang ada padamu, bahkan tubuhmu engkau berikan untuk dibakar sekalipun, kalau kasih tidak ada, engkau tidak ada faedahnya sama sekali. Baru dia jelaskan, ada 15. Kalau saya omong 15 ini hari, kita tidak saya juga tidak jadi kepak. Kalau omong sampai, maka yang disebutkan hanya satu saja malam ini. Kasih itu jemaat. Kasih itu sabar, tidak suka. Di Bukit itu ada yang suka marah-marah. Ada yang suka marah-marah. Dia ada di sini. Dia yang di atas ini atau yang di bawah situ? Jemaat, kasih itu sabar dalam Alkitab itu tidak punya tujuan mengatakan tentang menunggu waktu pulang. Sabar bukan itu. Kapan pendeta khotbah habis ini? Bukan itu. Alkitab tentang sabar dia bicara dua bagian supaya persekutuan jadi utuh. Satu, dia bilang begini, sabar terhadap situasi. Sama-sama, 1, 2, 3. Sabar terhadap situasi. Kau stok kawan di sebelah, 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup, dalam persekutuan yang kita tidak suka lagi, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada sakit penderitaan yang kita tidak mau jalani lagi, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada tugas tanggung jawab sebagai majelis jemaat yang kita pikir cepat-cepat habis sudah kok kita mau berhenti, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada panitia sudah tersinggung kok mau berhenti sekarang, tapi firman Tuhan bilang apa? Ada juga di sini. Faham apa dia itu? Ada pendeta yang khotbah terlalu lama, kita sudah pemalas mau dengar, tapi firman Tuhan bilang apa? Sabar dalam susah sukamu. Sabar, rindu
terhadap orang. Sama-sama. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada orang dalam jemaat ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang sabar. Ada tetangga-tetangga dekat rumah itu yang terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang sabar. Ada pendeta-pendeta itu terlalu menjengkel. Tapi firman Tuhan bilang apa? Ada juga majelis jemaat itu terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga jemaat itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada suami-suami yang terlalu tapi firman Tuhan bilang ada juga istri-istri terlalu tapi firman Tuhan bilang ada anak-anak sekolah minggu itu yang terlalu tapi firman Tuhan bilang sabar Dalam susah sukamu, Tuhan. Tuhan ada Kita tuh menyanyiin lagu. Sabar, itu kasih. Sekarang jemaat, hafal ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. kasih tidak terpatahkan. Kasih tau kawan di sebelah 1, 2, 3. Supaya tidak ada orang berani omong di teman dan bilang, Bapak, saya terlalu hargai Bapak. Tapi setelah saya tahu Bapak punya sifat asli begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih. Tapi apa? Ego. Jemaat. Di Bukit Zaitun ini ada yang egois. Yang dia omong semua mesti dengar, tapi orang omong dia tidak mau dengar, ada. Dia ada di sini. Coba kunci dia pun bibir. Ada orang jemaat. Ada yang di rapat itu dia omong semua program, dia usulkan semua program. Tapi pas acara dia tidak ada. Ada begitu, ada di Bukit Zaitun ada. Dia ada di sini. Nah, itu bayangkan kalau kita tidak sabar itu. Jemaat. Ada orang yang usul semua program, tapi jangan coba-coba minta sumbangan. Sekikir. Ada yang begitu di sini. Repot itu. Jemaat. Ada jemaat itu yang
Tuhan Allah sudah tahu, dia banyak memberi tapi tidak pernah omong. Ada? Tapi ada yang kebalikan dari itu, tidak memberi tapi omong paling banyak. Ada? Bayangkan kalau kita tidak sabar. Amin kok. Ada yang pas acara, pas ibadah, dia tidak ada. Pas makan. Ada di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah itu, orang datang bawa apa itu? Bayangkan ini mau keluar jemaat yang mau bersekutu beribadah nih kalau tanpa kasih. Jemaat. Jemaat. Sumati. Jemaat. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kenapa kita mengasihi? Dengar, kenapa kita mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan karena dia tahu dia berasal dari mana. Kamu tinggal dalam dunia, tapi tidak berasal dari dunia. Kenapa saya harus mengasihi Pak Sekun? Mengasihi sesama? Karena kita yakin pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Ya kita mengasihi Tuhan karena tahu diri kita dari mana. Mengasihi sesama karena kita tahu pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Amin. Kira-kira kasih yang begitu aman kok tidak? Jemaat. Sekarang kita maju lebih. Yang bisa mengkonfirmasi kasih yang tidak bersyarat, yang seperti itu tuh, itu paling tidak ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Siapa? Saya mau tanya, ibu-ibu? Ya. Di sini ibu-ibu hanya 10. Yang lain ini SMA semua. Ibu-ibu. Ya. Melahirkan itu sakit kok tidak? Sakit. Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal ibu. Waktu ibu dorang sakit, terima kasih ibu. Waktu ibu dorang sakit melahirkan, yang kami suami saja tidak bantu. Tidak bantu. Ibu sakit di dalam, suami hanya dari luar, terus dia taruh tangan di kepala, dia bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus lah, dia bayangkan kira-kira ini anak muka mau ikut siapa ini. Dan kita tolong. Anak-anak. Anak-anak. Kamu waktu baru lahir, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Jadi banyak orang tua tidak tidur tagal anak-anak. Jam 3 subuh juga masih ada orang tua gendong-gendong dia punya anak. Betul? Dalam keadaan sempoyongan tidak bisa tidur, seringkali ibu-ibu itu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu sangat susah dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok. Padahal justru kalau anak bobo itu bernyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari nyamuk gigit. Tapi sudah jangan persoalkan. Anak-anak. Kamu waktu baru lahir, kamu tidak tahu bicara. Betul? Atau siapa punya anak yang lahir dan lahir langsung yes. Kenapa? Jemaat. Orang tua ajar anak-anak itu satu-satu suku kata. Ma, pa. Waktu sudah SMP, SMA macam yang di bawah situ dong. Orang suka bicara dengan orang tua? Ada suka bicara dengan orang tua? Jarang. Lebih suka bicara dengan HP. Pertanyaan terakhir. Tidak tahu bicara, kita kasih besar, ajar bicara, ajar mereka bicara, sudah lancar. Lebih suka bicara dengan orang lain daripada dengan orang tua. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan orang? Kenapa kasih makan orang? Sama-sama, 1, 2, 3, kasih tidak terpatah. Amin kok. Itu mesti ada dalam gereja.
Kalau tidak kita hanya simpan orang tukang tersing. Tersing. Ada di sini. Dia yang pakai baju warna. Anak-anak, waktu kamu baru lahir itu kamu tidak tahu jalan. Atau siapa punya anak yang lahir dan lahir langsung putar ke kiri. Tidak ada. Tapi orang tua ajar orang jalan sambil pegang di tangan ajar. Orang sudah besar-besar macam itu dong. Macam ini pemain-pemain dong. Ada suka jalan dengan orang tua? Lebih suka jalan dengan? Nah, pertanyaan terakhir, tidak tahu jalan, kita latih jalan, sudah bisa jalan, lebih suka jalan dan teman. Pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan itu manusia macam itu? Kenapa kasih makan orang coba? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpakai. Amin kok. Jemaat, anak muda. Orang tua bilang begini, hei anak-anak, yang penting kamu mau sekolah tinggi tidak apa-apa. Biar kami orang tua ikat perut. Pernah dengar itu kalimat? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen. Tapi dorang utang demi anak-anak sekolah. Amin kok tidak? Kasih tidak Amin kok? Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Kedua, supaya masing-masing pribadi dari murid-murid itu menyatu dulu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Simon Petrus menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang gabung di persekutuan. Andreas menyatu dulu dengan Tuhan, datang kepada persekutuan. Yakobus menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang menyatu dalam persekutuan. Yandi menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang pada persekutuan. Tidak boleh ada satu orang pun yang tidak menyatu dengan Tuhan, tapi dia mau datang dalam persekutuan, menghancurkan ibadah, menghancurkan, di gereja-gereja Indonesia itu sudah cukup maju. Tepuk tangan. Salah satu kemajuannya adalah sudah ada vokal grup kaum bapak. Tepuk tangan lagi. Mantap. Tapi ada 2. Tapi pertama, dorang latihan sampai jam 3 subuh. Sampai istri telepon sampai hampir pecah itu telepon itu. Di GTM aja, Mamuju ada, sambil main domino ada. Itu tapi pertama itu. Tapi kedua, nanti hari Minggu mau menyanyi di gereja, kita pesanlah ini bapak-bapak lewat istri, majelis atau anak-anak. Kasih tahu pendeta itu. Kenapa? Ini kaum bapak menyanyi setelah khotbah. Kenapa setelah khotbah? Belum lengkap. Bagaimana mau lengkap? Pulang jam 3. Nanti yang menarik itu jemaat, yang menarik itu habis menyanyi, orang langsung keluar. Kalau dia datang sendiri dia langsung pulang. Kalau dengan istri kan tidak mungkin dengan istri toh. Maka orang cari untung baik ini pohon sudah potong. Kalau tidak mereka akan duduk di atau berdiri di sekitar pohon sambil dan bicara tentang situasi politik terkini di Republik. Ada begitu. Satupun bapak itu coba. Tapi walaupun mereka bicara di luar begitu,
Tapi mereka taruh telinga sedikit, dipasang telinga. Pendeta yang pimpin tuh kalau sudah sampai begini, kita sampai di penghujung dari ibadah ini. Pulanglah saudara-saudara ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkatnya. Dorang dari luar lari cepat-cepat ke dalam. Ada begitu di sini. Itu bapak-bapak ada di sini. Tunjuk. Tidak bisa begitu. Menyatu. Bapak-bapak. Bapak-bapak itu tidak bisa bilang, kami bapak-bapak biar tidak ikut ibadah, tapi bedah rumah siap. Kalau apa? Ibadah dulu. Malas ibadah tapi beda rumah. Mau beda apa? Nah, sekarang tapi ada syarat. Menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia dan seterusnya. Ada syaratnya. Ada? Ada? Syaratnya ialah menjaga kekudusan. Sama-sama, 1, 2, 3. Menjaga kekudusan. Kasih tau kawan di sebelah, 1, 2, 3. Menjaga kekudusan. Kenapa menjaga kekudusan menjadi syarat? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang apa? Ulang-ulang. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, kuasa ya. Nah ini konteks kudus. Gimana ini? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Karena itu orang yang datang kepadanya harus menjaga kekudusan. Jemaat yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah, kalau kudus itu terang, tidak kudus itu gelap. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang. Saya mau tanya jemaat, kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap? Bisa kok tidak? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa orang sudah di terang dia kembali ke gelap? Karena dia suka begini, dia suka begini, dia suka begini. Apa itu kalau begini? Mengintip itu kalau pakai bahasa mamasa bilang apa namanya? Apa cobamu? Di antara kita ada yang suka begitu ya. Sedikit lagi nih. Jemaat. Tanpa kekudusan kita hanya aktivis. Pendeta Yandi khotbah setiap hari, menyatu dengan Tuhan belum tentu. Kalau tidak jaga kekudusan. Pemain musik ini main musik tiap hari, menyatu dengan Tuhan belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan. Saudara mungkin hadir di semua ibadah, bahkan disebut maha hadir. Semua ibadah, Senin sampai Minggu ikut, PKB ikut, yang pemuda ikut, yang wanita ikut, lansia juga ikut. Menyatu dengan Tuhan belum tentu. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kekudusan, harus jaga. Ini waktu Paskah itu biasa ada drama Paskah, betul? Waktu drama ini refleksi yang saya pun teman pendeta ini. Dorang mau cari yang pemain yang akan menjadi Yesus. Wah, cari, dapat. Hari ini, 2 tahun lalu dia. Ini tahun orang mau minta dia. Ibu pendeta bilang, tidak usah panggil dia. Kenapa ibu pendeta? Lihat lagi orang lain. Mama itu orang main gitu jadi Yesus bagus sekali. Sudah kamu cari orang lain. Mama dia bikin orang menangis itu. Cari orang lain. Mama coba omong kenapa mama bilang begitu. Dia penantuan Yesus bagus. Tapi abis Paskah itu dia tidak pernah masuk gereja sampai Paskah begitu.
atas gereja. Amin kok. Amin kok. Dan menjaga kekudusan. Kalau tidak kita ini hanya aktivitas biasa. Wih, kalau di kota-kota mayoritas Kristen macam kami, itu kota-kota penuh dengan salib. Salib pasti itu. Ada yang 3, ada yang 1, ada yang berapa. Lomba antar rayonan. Kalau di kami sebut rayon, di sini sebut apa? Oh iya. Bahkan ada lomba. Wih, tolong kerjain. Kerja salib pasca ikut lomba sambil mabok. Dengan harapan juara 1. Bayangkan ini. Ada di sini ada. Ada atau tidak? Tunjuk itu mana sih? Anda tidak bisa membangun sikap persekutuan yang beribadah. Mau bagaimana ini? Kacau betul ini. Jadi itu harapan dari doa Tuhan Yesus. Yesus di dalam dia, dia di dalam kita, kita di dalam Yesus. Bagaimana kita bisa ada di dalam satu kalau ternyata tidak menjaga kekudusan? Baik, jemaat. Hei, lemah semua belum makan. Sudah makan atau belum? Sudah. Makan apa? Nasi. Enak atau tidak? Enak. Mau tambah? Jemaat. Yang pendeta Yandi omong dari tadi banyak-banyak itu baru pengantar. Ini baru mau masuk DP khotbah ini baru masuk. Ini sudah sekarang dari dua harapan itu, apa yang sudah dilakukan supaya harapan mereka menjadi satu di dalam kasih, supaya masing-masing pribadi menyatu dengan Tuhan, baru menyatu dalam persekutuan. Apa yang dilakukan? Tuhan Yesus begini, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan itu yang membuat itu dua harapan menjadi satu, bisa menjadi terkabul. Kemuliaan apa? Kemuliaan seperti apa yang Tuhan berikan supaya dua harapan itu terjadi? Ada 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Oke, 3. Supaya harapan itu menjadi nyata. Dan itu sudah terjadi. Bukan tergantung di kita. Yesus buat dia menjadi jadi. 1. Kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Tapi dia dimuliakan di kayu salib, supaya oleh karena dosa kita telah putus hubungan dengan Tuhan dan sesama. Oleh karena kemuliaan salib kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Amin kok? Amin. Jemaat, kalau hari ini saudara bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Saya ulangi, kalau hari ini saudara bertanya, Yesus, seperti apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia melentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saya dan saudara. Amin. Supaya kita yang sudah terputus hubungan dengan Tuhan menyatu dalam persekutuan karena kemuliaan salib. Jemaat, jemaat. Kenapa hari-hari ini gereja lagi tidak bersatu? Persekutuan kita penuh dengan kemunafikan. Kenapa? Karena kita lagi mempertentangkan hal-hal di luar kemuliaan salib. Ada pendeta menghujat pendeta yang lain. Ada gereja satu menghujat gereja yang lain. Upaya pekabalan Injil menjadi kecil. Dia hanya datang pengaruh jemaat di sini, pindah di sebelah. Kenapa? Kita bertengkar di luar kemuliaan salib. Jemaat,
Saya ingat satu lagu lama. Ini orang tua orang ada pasti ingat lagu ini. Lagu ini menolong kita untuk memahami kemuliaan salib. Pada saat tubuh jauh dari sini, jauh dari sini, lihat salib, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati, di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku datang pada salib itu. Ku kenangkan cinta Tuhan, ku kenangkan cinta Tuhan. Ya, ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun, sana ku dapat ampun dosa. Kenapa kita bertengkar? Kenapa dalam gereja ada yang juga tersinggung? Karena kita berusaha membesarkan diri, membesarkan organisasi, membesarkan orang tertentu, sampai kita lupa pada kemuliaan salib itu. Jemaat, orang yang datang pada salib hanya akan melakukan dua gerakan. Gerakan yang pertama, dia tidak sanggup angkat muka ke atas, dia akan menunduk, dia akan berlutut, dan dia kata dia tidak mampu berbuat apa-apa selain mengaku dosa. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga ada Itu gerakan pertama, berlutut, tidak mampu angkat kepala, hanya mengaku dosa. Gerakan kedua, dia berani angkat kepala dengan tangan terangkat dan dia bilang, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Jemaat, kalau kita datang di gereja hanya untuk mengaku dosa dan berserah pada Tuhan, ada pertengkaran di gereja? Ada tersinggung di gereja? Kenapa ada orang sombong? Karena dia bukan lihat ke atas, lihat ke bawah. Dia lihat ke samping kiri, lihat ke samping kanan. Kalau dia lihat ke kiri kanan pasti membanding. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah.
Dia suruh dia istri cek, coba cek dulu. Cek apa? Dia kredit ke cash. Di Mamuju sini ada, di GTM ini ada, Bukit Cepen ini ada. Dia majelis satu jemaat. Lama-lama orang lain yang beli kulkas dia yang kedinginan. Lama-lama dia membeku. Ada kemuliaan salib. Tidak boleh ada hal lain. Ada orang yang dia tahu menyanyi, tapi dia tidak menyanyi. Dia hanya duduk jadi tim penilai penyanyi. Ini anak buah tadi menyanyi di sini, orang tanya, suara bagus kan? Macam piring pica dia menyanyi. Ini jemaat. Ini kelompok. Kalau di gereja Toraja itu gereja Mamasa, Toraja Mamasa, kelompok ibu-ibu disebut apa? Apa? Ah, itu sudah. Nanti di ulang tahun atau penabisan gereja sepakat ibu-ibu menyanyi. Gue dong senang menyanyi, tapi bertengkar. Seragam atau bersih saja tuh. Sepakatlah seragam. Seragam bertengkar lagi. Polos atau pakai motif Toraja Mamasa. Bertengkar lagi. Sudah bertengkar lagi ya gabung saya. Nanti pakai sedikit motif. Bertengkar lagi. Motifnya melintang begini atau begini. Ada ibu-ibu begitu di sini. Siapa bu istri itu? Siapa bu istri itu? Akhirnya dia tersinggung keluar dari kaum ibu. Ada yang keluar dia mau bikin gereja sendiri di bawah sini, di sini. Sampai gitu bikin kacau ini jemaat itu. Saudara lihat betapa pentingnya toh kita lihat pada kemuliaan salib. Ada yang dia menyanyi tapi tidak menyanyi. Nanti besok dulu. Pas hari tanggal berapa? 18. Pas 19 ada pengumuman. Bupati Mamasa, Gubernur Sulawesi Barat, dan Ketua Majelis Sinode GTM akan hadir bersama-sama di Bukit Cepen. Solo dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia. Ini karunia makam puji ini. Ini kasih kacau ini. Di sini ada yang ada itu karunia makam puji itu ada. Dia ada di sini. Dia yang duduk di tenda sana atau yang di situ? Kemuliaan salib itu yang menyatukan kita. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa. Amin kok? Mantap. Yang kedua. Yang pertama tadi kemuliaan apa? Kenapa suara hilang? Saya takut saudara tertawa-tertawa ini pulang saudara ketemu manusia yang tidak datang ya. Kau rugi tidak ikut ibadah tadi. Oh iya, kenapa? Pendeta Yandi Home baru mantap. Betul, iya. Dia bilang apa? Tidak tahu. Kami tertawa-tertawa. Indah sekali. Waduh. Mengerikan itu. Kedua, jemaat. Yang pertama tadi kemuliaan apa? Yang kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah, 1, 2, 3. Jemaat. Yesus itu taat, bahkan taat sampai mati. Supaya apa? Supaya kita yang sudah terputus hubungan dengan Tuhan menjadi satu. Ada orang-orang tanya saya bilang begini, pendeta, saya bilang, kenapa? Kalau Tuhan Yesus itu dia Tuhan, kenapa waktu itu orang-orang ditangkap dia, salibkan dia, kenapa dia tidak kasih tunjuk kuasa sedikit, biar orang tahu? Kenapa? Kalau dia kasih tunjuk sedikit begitu, mungkin semua orang sudah percaya. Terus dia bilang begini, coba kalau saya yang Tuhan, saya bilang makanya engkau tidak mungkin jadi Tuhan, engkau tidak mungkin. Karena Tuhan itu taat, bahkan taat sampai jemaat. Tidak boleh ada
satu kemuliaan pun dalam gereja yang melebihi kemuliaan ketaatan Tuhan. Tidak bisa. Di GTM ini ada katekisasi? Berapa lama? 2 tahun. 1 ke 2? Berapa kali tidak pertemuan? Tidak boleh ikut CD? 25%. Oke, dengar. 25% tidak ikut pertemuan, tidak ikut CD. Terus ada yang datang tanya pendeta, Pak Pendeta, nanti Desember ini ada tabis CD kah? Iya ada, bagaimana? Wih, kita punya anak yang dokter itu, yang sekolah dokter yang di Bandung itu. Itu anak pintar sekali. Itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua tuh. Kenapa dia? Nanti Desember dia mau datang, aduh enak, dia datang libur kah? Bukan, maksudnya pendeta bisa tabis langsung kah? Pendeta tidak bisa begitu, Om. Orang lain punya anak boleh ikut setengah mati ini. Sampai 25% tidak tatap muka, tidak boleh. Sementara ini anak datang dia mau tabis. Dia terlalu apa? Dia terlalu kenapa? Sampai orang lain tahu, dia tidak tahu. Coba tahu dia kenapa? Tersinggung dia pun bapak mama. Langsung lebih saya keluar dari GTM. Yang M itu tidak usah lagi memasak, manobe saja. Jangan begitu. Kita semua taat. Amin, Pak. Jangan. Pernah bawa motor? Pernah. Siapa pun motor? Saya. Motor sendiri? Ya. Selunas? Pernah. Kita bawa motor di jalan ini kan kalau kita taat, kita ikut kiri kan? Ya. Coba bayangkan kalau kita suruh ikut kiri, baru ada yang tidak taat. Dia ambil kanan dari sana menuju kita. Kan mau ramas di play gitu kan. Betul. Taat, supaya kita menyatu dengan Tuhan. Amin kok? Jemaat. Saya tidak tahu di GTM. Di banyak gereja lain tuh ada banyak orang yang merasa diri terlalu berjasa. Sampai dia merasa diri tidak boleh tanda, tidak apa-apa. Itu hari saya pun nenek yang kasih tanah. Nenek siapa? Kita semua taat. Amin kok? Amin. Taat. Ini ada orang taat, termasuk taat ibadah juga. Ikut ibadah. Wih, ada yang kalau di Gemit penabisan penatua diaken dan peneguhan sidi, kalau ditanya, apakah jawabmu? Itu dijawab dengan? Ya. Oke, kurang lebih sama. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjaya. Ada banyak jawab. Ada banyak arti. Salah satunya adalah begini. Ya, saya percaya. Ya, untuk masuk dalam persekutuan. Ada yang sudah habis hilang. Hilang ini. Sampai dia mati baru kita pusing bilang itu juga GTM. Ada begitu di sini. Padahal waktu jawab itu dia pun jawaban itu sangat dramatis. Apakah jawabmu dia? Iya. Saya percaya dan ya habis masuk. Bukan ya habis hilang. Amin dong. Taat berdoa, taat berlatih. Amin kok. Ada orang kalau baru pimpin putihan pertama, macam ibu tadi yang pimpin di sini. Kalau baru pertama tampil itu, di grup itu akan bilang, mohon dukungan doa, mohon dukungan doa. Ini tampil pertama ini, aduh Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Teman-teman tolong, oh itu bagus, datang itu menyanyi masih standar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Lebih lagi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal apa? Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu pertama kali. Habis itu sukses itu acara di grup dia kasih tahu. Terima kasih banyak-banyak, terima kasih. Oleh karena dukungan doa dan semua dapat berjalan dengan baik. Itu
dikasih kesempatan berulang, semakin biasa, sudah tidak taat berdoa, sudah tidak taat persiapan lagi, datang langsung jadi musik. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak ada masalah, Masihkah kita taat kepada Tuhan atau tidak? Itu dia persoalan. Amin kok. Jemaat yang sebaca kasih habis ini Alkitab Kejadian sampai Wahyu, coba angkat tangan. Aduh. Ini kurang dari 1%. Jemaat yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Apalagi pada sekolah minggu baca kitab suci, Doa tiap hari. baca Kitab suci. doa Tiap hari. kalau mau apa? Kalau mau Glory haleluya. baca kitab suci, Doa tiap hari. kalau jemaat, ada yang susah tidur malam? Yang tidur jam 2 bangun setengah 4 ada? Oke, lakukanlah apa yang dokter bilang, tapi tambahkan 2 hari ini. Tolong tambahkan 2 hari. 1, coba baca Alkitab. Woi, orang kalau tidak ada cinta baru baca Alkitab, biar dia tidak bisa tidur pas baca Alkitab. Kejadian 1 ayat, wah. Kejadian 1 ayat, wah. Pernah alami Kejadian 1 ayat, wah. Anak muda pernah jatuh cinta? Oh tidak, yang ini dong dijodohkan semua ini. Pernah anak muda WA sampai jam 3 pagi ada? Semua. Nah sudah cukup. Karena cinta itu bisa buat kita tanpa cinta. Kejadian 1 ayat, wah. Yang kedua, coba ikut gereja, coba masuk gereja. Weh, orang kalau masuk gereja tidak ikhlas, tidak tulus, aduh baik. Pendeta bilang, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari ulang tahun yang ke-76, pembacaan kita terambil dari ini. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan memelihara. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah persekutuan yang beribadah. Butuh taat deh. Amin kok. Amin toh. Sudah 2. 1 tadi kemuliaan. Kedua kemuliaan. Ketiga kemuliaan nama. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tau kawan di sebelah. 1, 2, 3. Jemaah. Dulu itu sama dengan itu hari. Dulu sama dengan dulu itu orang Israel juga tahu bahwa ada kuasa yang besar, ada Tuhan, tapi di mana, bagaimana dong tidak tahu. Terlalu jauh. Sangat lama orang tahu itu kuasa, tapi di mana jauh.
Sampai satu hari ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, kepentingan pembebasan di Mesir. Terus Musa ngomong-ngomong dengan Tuhan, terus Musa bilang, Tuhan, nanti saya di sana orang tanya saya kasih tahu bilang siapa suruh. Tuhan bilang, orang tanya kasih tahu bilang, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu. Dia saya datang sini tanya, Menobe, siapa suruh engkau datang? Aku adalah aku. Saudara mengerti? Dari aku adalah aku, dia turun sedikit lagi. YHWH, Yahweh. Tapi nama ini tidak bisa disebutkan sembarang. Dan YHWH dia turun lagi sedikit. Immanuel. Di sini ada Immanuel. Immanuel siapa? Tapi orang bertanya, Immanuel yang mana? Karena di GTM juga ada Immanuel. Lantas disebutkan, Yesaya menyebutkan Immanuel yang kata orang menyebutnya pemerintahan ada di bawah. Ini itu semua. Injil Matius masih menyebut Immanuel dan Yohanes menyebutkan dan nama itu adalah Yesus. Nama itu adalah Yesus. Nama itu adalah Yesus. Tapi dia lanjutkan supaya dunia tahu sama-sama 1 2 3. Supaya dunia tahu. Jemaat, kalau sebentar pulang pendeta Yandi bagi-bagi uang, satu orang dapat 100.000, senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Pasti saudara cerita itu ekspresif. Kau rugi tidak ikut ibadah, tapi kenapa itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang? Sekarang pertanyaannya, jemaat, Tuhan Yesus mati untuk kita lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin lebih mahal? Yakin. Amin. Amin. Mantap. Pertanyaan terakhir, so cerita orang. Dapat pulsa 20.000 saya kasih tahu seluruh dunia. Dunia maya, dunia nyata, dunia gaib semua dia kasih tahu. Dia capture itu barang mau dia muat di Facebook kasih tahu. Terima kasih. Pulsa so masuk ya. Besok lagi. Dapat pulsa 20.000 sedunia tahu. Yesus mati bagi kita, tidak ada yang berani katakan kepada orang lain. Itu dia pemasaran. Ada yang hidup. Kita omongin dulu. Hei, apalagi kalau sampai berpikir sedikit ekstrim, cari masalah lah. Apalagi kalau BTM, orang mengasa jadi orang gereja sudah untuk apa ada kebaran itu. Jadi masalah. Tapi Yesus tidak diberitakan lagi. Jemaat. Ya. Satu hari Tuhan Yesus kasih tinggal ribuan orang. Yang dia baru saja bikin mujizat. 5 roti dan berapa ikan? 2 apa? Ekor apa? 2 ekor? Ikan naik di pantai. Dorang sementara cerita itu dan euforia karena itu mujizat. Tuhan Yesus kasih tinggal dorang semua. Tuhan Yesus pergi di Gerasa. Di Gerasa dia hanya akan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kalau kerasukan legion berarti itu orang kerasukan roh jahat. Kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? 6.000. Kita punya teman majelis yang satu roh jahat, dia punya otak saya, kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat ini. Dia jahat bagi orang lain, bahkan bagi diri sendiri juga dia jahat. Dia pukul-pukul dia pun diri dan batu ini. Bagi orang lain, manusia jahat begitu lebih baik mati. Tapi Tuhan bilang, tidak. Tuhan pergi. Tuhan Yesus kasih tengah 5.000 orang yang baru makan makanan yang Tuhan buat. Lebih berapa bakul? 12. Berapa bakul? 12. Kenapa lebih? Kenapa lebih? Karena tidak ada yang ternyata kita tahu ya. Oh, di sini ada yang punya kegiatan membungkus. Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Waktu
dia mau turun dari perahu itu, roh jahat ini bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru sekedar mengenal nama Yesus, dia belum lebih hebat dari roh jahat. Roh jahat juga kenal itu nama. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, sementara menjaga 2.000 ekor babi. Itu roh jahat minta supaya orang masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan roh jahat itu masuk ke babi-babi itu, terjun dan matilah 2.000 ekor babi. Penjaga babi itu kehilangan pekerjaan semua. Dorang kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lantas kenapa Tuhan Yesus biarkan hal itu terjadi? Sama-sama kita tahu, dalam struktur budaya Yahudi, orang Yahudi tidak makan daging babi. Babi itu haram. Tidak ada papillon di Yahudi, tidak ada. Ada di sini. Hanya ada di sini. Tetapi yang haram itu dong pelihara 2.000 ekor. Sementara ada 1 jiwa hampir binasa, dorang biarkan. Itu yang Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Pertanyaannya, sekarang coba hitung, kalau babi 1 ekor 4 juta kali 2.000 ekor berapa? Berapa? 2 kali 4 8 apa? 8 miliar. Harga 1 orang gila itu di hadapan kita. Amin toh? Ini Bukit Caten pernah siap 8M untuk pekabaran Injil? Saudara, kita sepakat. Waktu Tuhan Yesus datang, dia tidak pernah tanya, berapa gereja kamu bangun? Ada berapa jiwa kamu mau datang kepada kita? Siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita busuan. Saya mau tanya, kasat mata ini yang paling banyak datang ini mama-mama, betul? Mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak, betul? Ini mama janda semua? Kan saya hanya bertanya. Ini kadang-kadang aneh ini suami istri, ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak ini yang waktu masih muda-muda macam itu yang itu loh. Itu rajin sekali jemput dia belum pacar itu bawa datang ke gereja ibadah pemuda. Sudah menikah dia supaya malas gereja. Terus pendeta tanya dia, Pak, kenapa dulu masih muda kok rajin gereja, sekarang supaya malas? Dia jawab begini, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah pergi sama. Memangnya kalau istri makan sama dengan suami makan. Saya punya kalimat satu ini, ada 1 orang tidak suka. Tapi namanya saya pun kalimat toh. Kalau dia tidak suka dia cari kalimat lain. Tuh dia tidak usah pakai saya punya. Tapi kalimat bilang begini. Jemaat. Masuk surga itu seperti pergi ke WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing mesti pergi sendiri. Amin atau tidak? Atau siapa di antara kita yang baku tanya bilang, kakak, yo, kemana? WC? Titip. Pergi sendiri. Ini ibu-ibu juga satu, ini ibu-ibu. Ibu-ibu! Dia setel cantik-cantik begini, datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta tanya, ibu, mana suami? Terus pendeta, tahu sendiri. Sudah tahu dia begini, kenapa ambil risiko?
kemuliaan. Satu, kemuliaan. Dua, kemuliaan. Tiga, mulia. Puji sembah mulia kekuasaannya bagi jemaat bersyukurlah. Sudah cukup di situ. Jemaat yang sudah bagus begini, kan kita mau akhiri dia dengan ibadah, persekutuan yang tadi yang bisa gitu. Ini persekutuan yang jadi persekutuan ibadah, bukan persekutuan omong-omong orang. Dorang semua ibadah bagus, tapi datang orang tidak jadi latihan paduan suara, tagal omong orang. Dengan pengantar yang luar biasa, bukan kita mau omong orang, tapi hasilnya omong orang. Ini persekutuan yang beribadah punya. Ini bukan persekutuan untuk saling. Kalau pakai bahasa Kupang itu bakteri itu yang satu pakai gelang masak makanan, yang satu pakai gelang gading tangan kiri. Lama-lama itu gading semua mati gara-gara dia. Ini persekutuan ibadah. Nah sekarang jemaat, ibadah itu ada dua. Ada berapa? Satu, ibadah liturgis. Sama-sama. Ibadah liturgis itu yang ini, yang besok, yang sekarang, yang ibadah rumah tangga, yang ibadah yang kita berkumpul kau pakai menyanyi, pakai khotbah segala macam. Yang kedua, ibadah raya kehidupan. Sama-sama, 1, 2, 3. Itu waktu habis ibadah di sini kok kita pulang di rumah, kerja kantor, kita mulai masuk di semua lini kehidupan. Nah, ada orang sukses pada ibadah liturgis, tapi gagal pada ibadah kehidupan. Kalimat yang paling ekstrim adalah dia bisa menyanyi hari Minggu itu sampai, wih jatuh di situ dia sampai, wih, dia terlalu wih, berapi-api, berair-air semua tuh hari Minggu. Hari Senin dia sugila sampai Sabtu, Minggu dia sembuh lagi. Di sini ada yang begitu. Jemaat, beribadahlah begitu rupa sampai ada hubungan antara hari Minggu dan Senin. Beribadahlah begitu rupa sampai ada hubungan antara hari Minggu waktu ibadah dan hari Senin waktu bekerja. Ini di gereja, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi dia buka kios hari Senin, dia harga halilintar semua. Tidak ada hubungan. Padahal hari Senin, hari Minggu, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Baru hari Senin dia harga halilintar. Harus ada hubungan. Amin kok? Tapi bagaimana? Saya tidak tahu proses di GTN. Di gereja kami itu pemilihan penatua diaken itu usulan jemaat. Betul? Sama? Ini jemaat juga ini kadang-kadang. Dorang punya cara usul ini apa? Penatua majelis itu dong cara usul begini. Pilih dia. Kenapa? Dia yang ada mobil. Supaya nanti pas acara tinggal pakai dia pulang.
Lama-lama mobil masuk gereja, dia punya orang. Bagaimana kita bisa ibadah yang baik? Nanti yang terpilih datang bilang, sebenarnya saya tidak mau. Tapi jemaat semua sudah pilih. Saya bilang, Bapak, yang mau saja juga bermasalah, apalagi yang Bapak yang sebenarnya tidak mau. Lebih masalah lagi. Amin kok. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Mari tunduk kepala, sudah mau sembahyang. Jangan tidur. Kejadian 1 ayat. Tunduk kepala semua, kita angkat hati kita pada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Ambil waktu sedikit, kita mau berdoa kepada Tuhan. Nikmati 1-2 menit bersama Tuhan. Katakan satu kalimat yang jujur kepada Tuhan. Nikmati saja, katakan satu hal yang jujur. Ingat, manusia kita bisa tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita. Jangan biarkan kebersamaan dengan Tuhan ini lari. Ada hal yang mungkin kita mau tutup-tutupi, tapi karena Tuhan tahu hari ini katakan. Bahkan yang tidak pernah kita bilang kepada siapa. Bahkan bagi mereka yang mau mengambil komitmen malam hari, mungkin tadi dia datang hanya mau ada karena keramaian. Tapi sadar bahwa firman itu tertuju padanya. Dia mau bilang terima kasih. Nikmati saja 1-2 menit dengan Tuhan ini dan biarkan berlalu. Nikmati terus. Ini bukan soal orang lain, ini soal pribadi. Anak-anak, orang tua, laki-laki atau perempuan. Terima kasih. Kita percaya Tuhan bekerja, mau mendatangkan yang paling baik bagi kita. Untuk anak-anak juga belajar berdoa, untuk papa, mama, kakak, adik, untuk sekolah. Kita percaya Tuhan baik. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi, engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku.